Anda masih bersama kami di Presisi Utama. Diaspora Indonesia ikut memilih dalam Pilpres Amerika Serikat 5 November, termasuk WNI yang telah dinaturalisasi menjadi warga Amerika Serikat. Beragam isu mewarnai pilihan mereka, mulai soal ekonomi, imigrasi, hingga perang Israel-Hamas. Berikut laporan dari tim VOA. Ini adalah pemilu Amerika Serikat kedua bagi Marcella Lee, warga diaspora Indonesia di New York, sejak ia dinaturalisasi sebagai warga negara sekitar 6 tahun lalu. Ia memutuskan untuk memilih secara awal atau early voting. Marcella yang seorang dosen ini mengatakan bahwa pendidikan menjadi isu terpenting baginya, selain isu lain seperti imigrasi. Karena saya sendiri seorang imigran, jadi saya ingin mempunyai pemimpin yang melindungi imigran, terutama imigran yang ingin berkarya di negara ini. Karena tidak semua imigran itu membuat onar. Pilihan Marcella dalam Pilpres jatuh kepada capres Partai Demokrat, Kamala Harris. Karena mungkin mempunyai prinsip yang hampir sama atau align terhadap prinsip para imigran yang datang ke negara ini. Isu-isu lain mengemuka bagi Ricky Suyono, diaspora Indonesia di negara bagian Florida yang pindah ke Amerika pada usia 14 tahun. Ricky menyoroti banyaknya imigran tanpa dokumen yang kini masuk Amerika. Banyak illegal imigran, dan juga kan saya juga pindah ke sini waktu kecil, jadi saya imigran. Dan saya ingat waktu kecil susah banget untuk masuk ke sini. Pilihan Ricky jatuh kepada capres Partai Republik, Donald Trump. At the end of the day, dia run the country beautifully. Negara kita waktu dia jadi presiden, ekonomi kita perfect. Beragam survei menunjukkan isu terpenting bagi pemilih pada tahun ini adalah soal kondisi ekonomi. Imigrasi dipandang lebih mendesak oleh pendukung Partai Republik. Sementara pendukung Partai Demokrat lebih mengutamakan isu kesehatan dan hak aborsi. Selain isu domestik, kebijakan luar negeri Amerika Serikat juga menjadi salah satu faktor tahun ini yang mempengaruhi pilihan warga negaranya. Salah satunya adalah terkait dengan perang Israel di Gaza dan keterlibatan Amerika Serikat yang mempengaruhi opini sejumlah diaspora Indonesia yang tinggal di Amerika Serikat. Termasuk Anissa Shop, warga diaspora Indonesia di Wisconsin, salah satu negara bagian penentu dalam Pilpres ini. Saya nggak mungkin milih presiden yang nggak peduli dengan kemanusiaan ya. Anissa yang bekerja untuk sebuah organisasi penanggulangan KDRT memilih capres di luar kedua partai besar alias third party. Sebetulnya saya betul-betul kecewa ya, dari 300 juta orang Amerika kita cuma dapat 2 kandidat yang saya lihat terus terang aja saya nggak gitu happy. Selain Partai Demokrat dan Partai Republik, sejumlah parpol juga mengajukan capres dalam kontestasi Pilpres setiap tahunnya, termasuk Partai Hijau dan Partai Libertarian. Meski suara yang diperoleh biasanya tak terlalu signifikan dan bahkan sejak 1968 tak pernah memenangkan satupun suara Electoral College. Dari Florida, Randy Wucaksana, Rere Wahyudi, Rifan Dwi Astono, Nabila Ganinda dan tim VOA. Sekitar 100 orang Amerika dan Indonesia menghadiri pemutaran film horor Siksa Kubur di Washington DC. Penyelenggara berharap film menjadi sarana efektif untuk memperkenalkan Indonesia lebih luas. Berikut laporan Rio Tuasikal dari VOA. Film horor Siksa Kubur besutan Joko Anwar sukses membuat sekitar 100 penonton merinding sekaligus terhibur dalam nobar di Washington. Grace Ashi, penggemar film horor, mengaku merasa ngeri dalam beberapa adegan. When she was going on the hallway, and then there was a kid saying like, "Oh, let me help you," and then there was like a little kid that popped out of nowhere and was like, "Ah, yeah," and then there was like something on his face that looked like it was kind of like someone had hit him in the face, and he was on the ground for like maybe 10 years. So yeah, that part was a little bit scary. Menonton film horor saat malam Halloween merupakan tradisi tahunan di Amerika. Orang-orang akan mengenakan kostum Halloween dan menonton film, baik di rumah maupun acara nonton bareng. Halloween tahun ini jadi berbeda bagi Ruth Boito, yang baru kali ini menonton film horor Indonesia.
This movie is really great, and I love it. Like, it's the first time me coming out this way to see a different type of horror movie. Most of the time during Halloween, we're used to watching Friday the 13th or Jason. To have like a different point of view is really nice. And the movie I actually have a great message. It's giving you a message and at the same time giving you a heart attack. Acara ini digelar di Kedutaan Besar Republik Indonesia di Washington DC, yang menyulap gedungnya dengan suasana Halloween. Hantu-hantu Indonesia seperti pocong diperkenalkan sesuai dengan tema film Siksa Kubur yang diputar. Sebenarnya kan orang sini nggak begitu akrab dengan konsep dikubur ya, ketika meninggal gitu. Jadi ya udah sesuatu yang bisa kita adopsi dari film, tetapi diakulturasi dengan pemahaman orang setempat, yaitu peti mati. Ya udah kita bikin versinya pocongnya di peti mati. Perayaan Halloween dianggap sempurna untuk memperkenalkan film Indonesia ke masyarakat Amerika. Unggulan industri kreatif kita kan perfilman, dan ya film-film Indonesia sangat menarik kayaknya, tidak ada gampang ditemukan di teater kan. Mahasiswa Indonesia berharap acara ini bisa semakin mendekatkan warga Amerika dan Indonesia. Menurut aku penting banget sih, karena sebenarnya kan Amerika sama Indonesia itu kan partner in a lot of things ya. Jadi aku merasa kayak kita juga perlu expose budaya kita ke mereka gitu juga, biar mereka semakin paham sama Indonesia gitu. Menurutku ya penting juga biar mereka juga kenal sama budaya kita. Gak cuma kita aja yang kenal sama budaya mereka. Yes. So yeah, cultural exchange. Yeah. Acara nonton bareng film horor ini sudah berjalan selama beberapa tahun, dengan antusiasme yang terus naik. Prosesi utama akan segera kembali, tetaplah bersama kami.